Terima kasih disampaikan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne dan Mars Atarmasi. Dimohon hadirin dan hadirat untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara yang keempat, pembacaan santri berprestasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdillah Nawawi LC. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal hadirun wal hadirat, as'adakumullah. Perkenankan kami membacakan daftar nama santri berprestasi Madrasah Salafiyah Pondok Termas Pacitan tahun pelajaran 1439 1440 Hijriah atau bertepatan 2018-2019 Miladiyah. Untuk Madrasah Sanawiyah Salafiyah Masai Putri, kami mohon Ustadzah Jihan Al-Hanin untuk maju ke panggung untuk memberikan hadiah. Untuk kelas istiadat, juara 1 diperoleh oleh Ananda Siti Yuliana Setianingrum binti Bapak Zumroni dari Semarang dengan jumlah nilai 906 rata-rata 90,67. Juara 2 diraih oleh Ananda Tuhfatul Nabila binti Bapak Habibur Rahmah dari Jombang dengan jumlah nilai 905 rata-rata 90,50. Juara 3 diraih oleh Ananda Mufliha Roshidah binti Bapak Saifuddin dari Batang
dengan jumlah nilai 904, rata-rata 90,47. Kelas Mumtaz Awal, juara 1 diraih oleh Ananda Emi Lutfiana binti Bapak Sarto dari Pemalang dengan jumlah nilai 1000, rata-rata 90,97. Juara 2 diraih oleh Ananda Naila Salsabila binti Muhammad Taufik dari Lampung Timur dengan jumlah nilai 997, rata-rata 90,67. Juara 3 diraih oleh Ananda Raihatun Nada binti Bapak Rosikin dari Indramayu dengan jumlah nilai 996, rata-rata 90,58. Numtasani, juara 1 diraih oleh Ananda Zahratul Jannah binti Bapak Ahmad Syakir dari Batang dengan jumlah nilai 1072, rata-rata 89,39. Juara 2 diraih oleh Ananda Husna Fatihatul binti Bapak Sugeng Riyadi Budiman dari Madiun dengan jumlah nilai 1072, rata-rata 89,33. Juara 3 diraih oleh Ananda Ana Sofiani binti Bapak Maskun dari Banyumas dengan jumlah nilai 1055, rata-rata 87,92. Kelas 1 Madrasah Sanawiyah, juara 1 diraih oleh Ananda Haza Silmia binti Bapak Suratin Abdul Basit dari Madiun dengan jumlah nilai 1305, rata-rata 87,00. Juara 2 diraih oleh Ananda Maulida Marfu'ah binti Bapak Sutrisno dari Pacitan dengan jumlah nilai 1295, rata-rata 86,34. Juara 3 diraih oleh Ananda Hariratul Azka Sundusiyah binti Bapak Abdul Wahid dari Klaten dengan jumlah nilai 1273, rata-rata 84,87. Selanjutnya kelas 2. Juara 1 diraih oleh Ananda Zulfa Musyarofah binti Bapak Suparman dari Pacitan dengan jumlah nilai 1402, rata-rata 87,65. Juara 2 diraih oleh Ananda Laili Hidayah binti Bapak Tumadi Alkeni dari Pacitan dengan jumlah nilai 1396, rata-rata 87,29. Juara 3 diraih Ananda Khairun Nisa binti Abdul Aziz dari Lampung Selatan, jumlah nilai 1396 dengan rata-rata 87,25. Kelas 3 diraih oleh Ananda, juara pertama diraih oleh Ananda Lutfiatus Solihah binti Bapak Umar dari Pacitan dengan jumlah nilai 1474, rata-rata 86,71. Juara 2 diraih oleh Ananda Lutfi Hardiana binti Bapak Hamim Tohari dari Pacitan dengan jumlah nilai 1465, rata-rata 86,22. Juara 3 diraih oleh Ananda Nurul Fadilah binti Bapak Ahmad Rifai dari Brebes dengan jumlah nilai 1441, rata-rata 84,76. Silakan bisa duduk kembali.
Selanjutnya dari Madrasah Aliyah Putri, kami mohon Ustadzah Widat untuk maju memberikan hadiah. Untuk kelas 1 Madrasah Aliyah Putri, juara pertama diraih oleh Ananda Indi Safira binti Bapak Rosyid Alwi dari Semarang dengan jumlah nilai 1.765 rata-rata 84,6. Juara 2 diraih oleh Ananda Khotimatus Sa'adah binti Bapak Ahmad Sofa dari Batang dengan jumlah nilai 1.765 rata-rata 84,05. Juara 3 diraih oleh Ananda Sari Wirdatul Muqaddimah binti Bapak Ahmad Muqaddim dari Bali dengan jumlah nilai 1.733 rata-rata 82,56. Untuk kelas 2 Madrasah Aliyah Putri, juara 1 diraih oleh Ananda Zurta Farida binti Bapak Mustaqim dari Batang dengan jumlah nilai 1.790 rata-rata 85,25. Juara 2 diraih oleh Anda Farihatus Naini binti Bapak Ramadan dari Banyumas rata-rata dengan jumlah nilai 1.751 rata-rata 83,38. Juara 3 diraih oleh Ananda Arini Izzatun Ni'mah binti Bapak Slamet Nur Sodik dari Pekalongan dengan jumlah nilai 1.742 rata-rata 82,97. Selanjutnya untuk kelas 3. Kelas yang diwisuda. Juara 1 diraih oleh Ananda Siti Sobibah Rahmah binti Bapak Abdul Wahab almarhum dari Pacitan dengan jumlah nilai 1.840 rata-rata 83,64. Juara 2 diraih oleh Ananda Zayana Vicky Farihah binti Bapak Samsudin dari Semarang dengan jumlah nilai 1.823 rata-rata 82,89. Sedangkan juara 3 diraih oleh Ananda Hindun Al-Hanim binti Bapak Miswanto dari Pacitan dengan jumlah nilai 1.792 rata-rata 81,45. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk Madrasah Sanawiyah Salafiyah Sobahi Putra. Kami mohon Ustadz Ahid.
Kelas Isti'dad, juara 1 diraih oleh Ananda Ahmad Miftahul Huda bin Bapak Sobiron dari Pacitan dengan jumlah nilai 852, rata-rata 85,20. Juara 2 diraih oleh Ananda Zaki Abdurrahman bin Bapak Abdul Muthalib dari Cirebon dengan jumlah nilai 851, rata-rata 85,10. Juara 3 diraih oleh Ananda Khairul Ansor bin Bapak Syamsur Romli dari Kalimantan Timur dengan jumlah nilai 848, rata-rata 84,80. Selanjutnya kelas Mumtaz Awal. Juara 1 diraih oleh Ananda Bustanul Hasan bin Bapak Sugeng Riyadi Budiman dari Madiun dengan jumlah nilai 1058, rata-rata 88,17. Juara 2 diraih oleh Ananda Faris Abbas bin Bapak Soleh Abbas dari Tegal dengan jumlah nilai 1036, rata-rata 86,17. Juara 3 diraih oleh Ananda Faiz Mubarak bin Bapak Muhammad Hakim dari Grobogan dengan jumlah nilai 1022 dengan rata-rata nilai 85,22. Selanjutnya kelas Mumtaz Tsani. Juara 1 diraih oleh Ananda Muhammad Usman bin Muhammad Hamdan Usman dari Bantul dengan jumlah nilai 1090, rata-rata 83,87. Juara 2 diraih oleh Ananda Alfinis Sabta Dwianto bin Bapak Wianto dari Tegal dengan jumlah nilai 1053, rata-rata 81,03. Juara 3 diraih oleh Ananda Bangun Yoga Praditya bin Bapak Suwarno dari Pacitan dengan jumlah nilai 1037, rata-rata 79,82. Kemudian kelas 1. Juara 1 diraih oleh Ananda Miza Muhammad bin Bapak Kiai Haji Lukman Haris dari Pacitan dengan jumlah nilai 1362, rata-rata 85,13. Juara 2 diraih oleh Ananda Mahdi An-Naqib bin Bapak Muhammad Ibrahim dari Klaten dengan jumlah nilai 1354, rata-rata 84,65. Juara 3 diraih oleh Ananda Fuad Isom Ahmad bin Bapak Imam dari Pacitan dengan jumlah nilai 1338, rata-rata 83,67. Kelas 2. Juara 1 diraih oleh Ananda Farid Cahyaning Tias bin Bapak Tugiat dari Pacitan dengan jumlah nilai 1353, rata-rata 79,59. Juara 2 diraih oleh Ananda Aufa Akmal bin Bapak Kiai Haji Muhammad Habib dari Pacitan dengan jumlah nilai 1332, rata-rata 78,35. Juara 3 diraih oleh Ananda Muhammad Farih Zaidul Falah bin Bapak Khudori dari Boyolali dengan jumlah nilai 1325, rata-rata 77,96. Kelas 3. Juara 1 diraih oleh Ananda Adib Mustafa bin Bapak Abdul Wahab almarhum dari Pacitan dengan jumlah nilai 1830, rata-rata 85,00. Juara 2 diraih oleh Ananda Eko Febri Saputra bin Bapak Budiarto dari Pacitan dengan jumlah nilai 1499, rata-rata 83,28. Juara 3 diraih oleh Ananda Habib Al-Ghifari bin Bapak Yasrik dari Pekanbaru
dengan jumlah nilai 1472, rata-rata 81,78. Sudah? Belum. Lain. Selanjutnya untuk Madrasah Salafiyah Masai Putra. Juara kelas 1 diraih oleh Ananda Muhammad Syarif Setiawan bin Bapak Aso dari Bandung dengan jumlah nilai 1163, rata-rata 83,07. Juara 2 diraih oleh Ananda Ahmad Fajar Siddiq bin Bapak Syarif Hidayat dari Bandung dengan jumlah nilai 1103, rata-rata 78,83. Juara 3 diraih oleh Ananda Rizki Nur Hidayat bin Bapak Muhammad Tauhidin dari Tegal dengan jumlah nilai 1085, rata-rata 77,52. Kemudian untuk kelas 2, juara 1 diraih oleh Ananda Muhammad Fatah Zulfikar Muntadhar bin Bapak Muhammad Khalid Faizi dari Banyuwangi dengan jumlah nilai 1289, rata-rata 85,96. Juara 2 diraih oleh Ananda Haidar Ali Aziz bin Bapak Muhammad Suhada dari Riau dengan jumlah nilai 1205, rata-rata 80,38. Juara 3 diraih oleh Ananda Arif Mafatihul Huda bin Bapak Saifullah dari Banyumas dengan jumlah nilai 1184, rata-rata 78,93. Selanjutnya kelas 3, juara 1 diraih oleh Ananda Muhammad Yafi bin Bapak Imam Bahrun dari Pacitan dengan jumlah nilai 1484, rata-rata 82,48. Juara 2 diraih oleh Ananda Hashim Mubarak bin Bapak Muhammad Hakim dari Grobogan dengan jumlah nilai 1474, rata-rata 81,93. Juara 3 diraih oleh Ananda Nur Muhammad Ahmad bin Bapak Muhammad Lawi Muzammil dari Semarang dengan jumlah nilai 1423, rata-rata 79,06. Untuk anak-anak silahkan duduk kembali. Selanjutnya untuk Madrasah Aliyah Salafiyah Putra. Kami mohon Kiai Haji Muhammad untuk memberikan hadiah. Kelas 1 Madrasah Aliyah Salafiyah Putra. Juara 1 diraih oleh Ananda Khotibul Islahil Anam bin Bapak Khalidin dari Batang dengan jumlah nilai 1783, rata-rata 81,04. Juara 2 diraih oleh Ananda Abdurrahman Ar-Rasyid bin Rasyidin dari Pacitan dengan jumlah nilai 1750, rata-rata 79,56. Juara 3 diraih oleh Ananda Ahmad Fian Hikam bin Bapak Sohib dari Boyolali dengan jumlah nilai 1749, rata-rata 79,50. Kelas 2, juara 1 diraih oleh Ananda Ahsanul Fahmi bin Bapak Ahmadi dari Demak dengan jumlah nilai 1767, rata-rata 80,33. Juara 2 diraih oleh Ananda Muhammad Ne'amul Amiq bin Bapak Zainal Asikin dari Tegal dengan jumlah nilai 1753, rata-rata 79,70.
Juara 3 diraih oleh Ananda Bayu Rakasibi bin Bapak Jumadi dari Batam dengan jumlah nilai 1681, rata-rata 76,44. Selanjutnya kelas 3, kelas yang diwisuda. Juara 1 diraih oleh Ananda Ahmad Yasin bin Bapak Casmadi dari Batang dengan jumlah nilai 1741, rata-rata 79,17. Juara 2 diraih oleh Ananda Ilham Majid bin Bapak Sunarto dari Pacitan dengan jumlah nilai 1733 dengan rata-rata 78,77. Yang juara 3 diraih oleh Ananda Muhammad Kafila Firdaus bin Bapak Zainal Abidin dari Batang dengan jumlah nilai 1705, rata-rata 77,50. Silahkan kembali ke tempat. Demikian nama-nama santri yang al-mutafawwiqun yang berprestasi pada Madrasah Salafiyah Pondok Termas Pacitan tahun pelajaran 1439-1440 Hijriah atau bertepatan 2018-2019 Miladiah. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama menyanyikan lagu Subhanul Waton yang akan disampaikan oleh grup paduan suara santri At-Tarmasi.
Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang kelima, pembacaan SK kelulusan siswa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Habib Dimyati SH. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, surat keputusan nomor 87 garis miring PD garis miring SK garis miring 4 garis miring 2019 tentang wisuda siswa kelas 3 Madrasah Aliyah Salafiyah Muadalah tahun pelajaran 1439-1440 Hijriah atau 2018-2019 Masehi. Mengingat, menimbang, 1. Bahwa tanggung jawab Lembaga Pendidikan Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan adalah membimbing, mendidik, dan mengajar para santri sebagaimana amanah yang dimaksud oleh orang tua atau wali, maka perlu diadakan penyerahan kembali amanah tersebut kepada orang tua atau wali santri bagi siswa-siswi kelas 3 Madrasah Aliyah Salafiyah Muadalah yang telah dinyatakan lulus dan tamat pada tahun ini. 2. Guna pengembangan keilmuan secara nyata dan untuk pengabdian kepada masyarakat, maka dipandang perlu para santri melaksanakan dakwah bilhal. 3. Untuk menjaga tradisi pondok dan regenerasi pelaksana kegiatan di perguruan Islam Pondok Termas Pacitan, maka perlu adanya khidmah mahadiyah sesuai dengan kebutuhan. 4. Dalam rangka peningkatan kecakapan hidup dan peningkatan sumber daya manusia lulusan perguruan Islam Pondok Termas Pacitan, maka dipandang perlu untuk mengikuti kegiatan keterampilan di lembaga vokasional Pondok Termas Pacitan bagi para santri siswa kelas 3 putra Madrasah Aliyah Salafiyah Muadalah yang telah dinyatakan lulus dan tamat. Memperhatikan 1. Musyawarah keluarga serta Dewan Mustasyar tentang Iftitah Dirosah tahun pelajaran 1439-1440 Hijriah garis miring 2018-2019 Masehi. 2. Hasil musyawarah tim khusus tentang standar kenaikan dan kelulusan serta sidang kenaikan dan kelulusan. 3. Hasil musyawarah Dewan Asatir tentang dakwah bilhal. 4. Musyawarah keluarga serta Dewan Mustasyar tentang pengangkatan asatir dan khidmah mahadiyah. 5. Surat keputusan pimpinan Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan nomor 080 garis miring PD USK garis miring 4 2019 tentang kewajiban mengikuti pelatihan keterampilan di lembaga vokasional Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan. Menetapkan, memutuskan 1. Menyatakan lulus bagi siswa-siswi yang nilai ujian akhirnya memenuhi standar dan menyatakan tamat bagi siswa-siswi yang nilai ujian akhirnya tidak memenuhi standar. Adapun nama-nama yang dimaksud adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 1. 2. Seluruh siswa putra yang dinyatakan lulus dan tamat sebagaimana terlampir diwajibkan untuk melaksanakan dakwah bilhal. 3. Mengangkat
beberapa lulusan Madrasah Salafiyah, Aliyah Salafiyah Mu'adalah untuk berkhidmah di perguruan Islam Pondok Termas Pacitan. 4. Seluruh siswa putra yang dinyatakan lulus dan atau tamat sebagaimana yang terlampir diwajibkan mengikuti program pelatihan keterampilan di Lembaga Vokasional Pondok Termas Pacitan. 5. Menyerahkan kembali amanah pendidikan dan pengajaran para siswa-siswi kelas 3 Madrasah Aliyah Salafiyah tahun pelajaran 1439-1440 Hijriah /2018-2019 Masehi kepada orang tua atau wali apabila siswa-siswi tersebut telah dinyatakan selesai kewajibannya sebagaimana maksud yang terlampir. Seraya memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertawakal kepadanya, semoga usaha kita dalam melanjutkan perjuangan para masyayikh mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan di Termas tanggal 21 Syakban 1440 Hijriah 26 April 2019 Masehi. Pimpinan Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan Kiai Haji Fuad Habib Dimyati, Ketua Majelis Ma'arif Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan Kiai Haji Lukman Haris Dimyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang ke-6, sambutan. Untuk sambutan yang pertama, dari Wakil Wali Santri yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Alwi Abdul Hai Azmat Khon, Wali Santri dari Ananda Gelar Agung Mahkota Alam dari Pandeglang, Banten. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika wa zidna ilman wa fahman wal hikna bis salihin. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin bi hikmatika wa ansur alaina wa zakkirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan, kami karena ini perwakilan dari seluruh wali santri, yang kami muliakan Ibunda Hajjah Kitbiah Habib Dimyati, yang semoga Allah selalu muliakan di dunia sampai dengan akhirat. Allah berikan keagungan kepada beliau. Beliau yang telah berjuang menjadikan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya di dalam agama Allah, hingga anak-anak beliau senantiasa bisa menyampaikan ajaran kepada anak-anak kita semua. Dari awal datang di sini hingga akhirnya mereka dinyatakan lulus oleh sang masyayikh. Dan semoga ibunda senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan ruhani oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan selalu berkumpul bersama kita, selalu mendoakan kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulullah fid dini wa dunya wal akhirah. Yang terhormat dan yang saya muliakan, Hadratus Syekh Buya Fuad Habib Dimyati, yang saya muliakan dan yang saya hormati, Hadratus Syekh Buya Lukman Haris Dimyati, yang saya muliakan Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud, Ketua PBNU Jakarta. Yang saya muliakan dan saya hormati pemerintah Kabupaten Pacitan beserta seluruh jajarannya yang hadir di tempat ini atau wakilnya yang menghadiri tempat ini. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh wali santri dan seluruh jajaran para asyatid dan seluruh para tuan guru yang hadir di sini, yang telah banyak berkorban untuk anak-anak didiknya dari hari ke hari hingga menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Para tuan guru telah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, perasaan hari demi hari hingga hari ini, dan tuan guru pun menyatakan murid-muridnya lulus di malam ini. Akan tetapi untuk para murid, kelulusan di malam ini bukan berarti berhenti untuk mempelajari ilmu agama. Bukan berarti sampai berakhir sampai di sini. Mencari agama tidak ada batas, fid-dini wa dunya wal, bahkan sampai dengan liang kubur. Itu yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang senantiasa melahirkan para kekasih-kekasih Allah, di tempat yang senantiasa melahirkan para ulama-ulama Allah. Di tempat ini juga lahir ulama-ulama dan wali-wali kutub yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita. Di tempat ini pula para wali kutub yang telah mengajarkan, dan wali kutub juga yang telah membawa kita kepada Allah dan Rasulullah. Altarmasi bukan hanya nama kampung yang sifatnya kebetulan atau hanya nama kampung belaka, tapi Altarmasi adalah sebuah kampung, sebuah wilayah yang Allah lahirkan para wali-wali kutub di kampung ini untuk menyampaikan ajaran Allah dan Rasulullah. Hadirin rahimahumullah, hari demi hari, bulan, minggu sampai dengan bulan dan tahun, anak-anak kita telah kita serahkan kepada tuan-tuan guru di sini. Dengan mudah kita menyerahkan, dan sementara tuan-tuan guru di sini bersusah payah mendidik anak-anak kita. Yang awal anak kita ini tidak, putra-putri kita sama sekali mungkin tidak punya pengetahuan. Tapi di sini para tuan guru mengorbankan segala-galanya untuk menyandang amanah, memikul amanah yang telah kita berikan kepada tuan guru yang ada di sini. Hadirin rahimahumullah, malam ini At-Tarmasi melahirkan para murid-murid yang berprestasi di bawah bimbingan para tuan guru yang juga handal untuk menyampaikan dan mendidik anak-anak kita semua. Kita sebagai wali hanya bisa mengucapkan, sebagai wali murid hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kita sebagai wali murid hanya bisa mengucapkan bersyukur, memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak bisa sedikit pun membalas kebaikan para tuan guru yang senantiasa bersusah payah hari demi hari. Hadirin rahimahumullah, kami para wali murid berpesan kepada putra-putri kami, andai pun malam ini putra-putri kami dinyatakan lulus oleh Maha Guru atau tuan-tuan guru yang senantiasa ikhlas mendidik putra-putri kami, bersusah payah mendidik putra-putri kami siang dan malam tanpa mengenal lelah, tanpa ada keluh kesah. Bahkan dalam keadaan sakit pun
para tuan guru tetap memberikan pengajaran kepada putra-putri kita. Malam ini At-Tarmasyi melahirkan anak-anak yang berprestasi tinggi. Tidak hanya hari ini, dulu di zaman sebelum kita lahir di bumi ini. Di sini pun lahir wali-wali besar, wali-wali kutub yang sanggup menggemparkan dunia Islam internasional. Satu di antara sekian waliullah, para kekasih Allah, wali kutub yang lahir di sini ada satu, sang kekasih Allah yang juga pernah menggemparkan bahkan sampai dengan hari ini nama itu masih dikenang di seluruh fakultas pendidikan Islam baik itu nasional maupun internasional. Di sini lahir seorang ulama besar, di sini lahir seorang kutub yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah di seluruh pelosok dunia. Dan malam ini saya dan seluruh wali murid berharap senantiasa putra-putri kami bisa mengikuti atau bisa menjalani atau bisa mewarisi apa yang menjadi perjuangan para kekasih Allah terdahulu di Al-Tarmasyi ini. Dahulu ada seorang wali, ini sedikit cerita untuk para putra-putri agar senantiasa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mencari ilmu tidak ada batas. Dahulu zaman sekitar 1868-an. Ada seorang anak yang suatu hari anak itu selalu termenung setiap saatnya. Beliau seperti gelisah. Ayahandanya bertanya kepada ibunya, "Wahai bunda, apa yang sedang anak kita pikirkan?" Saya melihat hari demi hari dia seperti gelisah dan memikirkan sesuatu. Sang ibu merayu anak dan bertanya, "Ananda, apa yang kau rasakan? Dan apa yang terjadi? Aku melihat hari demi hari engkau merenung tidak bermain dengan anak-anak, dengan teman-temanmu di sini." Sang anak menceritakan kepada ibunya, "Ibu, beberapa malam yang lalu aku bermimpi. Aku bermimpi aku bermain dengan teman-temanku, berlari-larian, main kucing-kucingan kalau istilah sekarang. Dan dalam kecapean, dalam kelelahan aku merasa sangat haus sekali. Kemudian beliau meminum, tapi air yang diminum dengan teman-temannya itu tidak cukup. Rasa haus dan dahaga itu makin mencekik tenggorokan. Kemudian beliau pergi ke sungai di sana. Ada sungai yang sering banjir karena jebol tanggulnya. Beliau minum di sana rasa haus dan dahaga ini. Sampai beliau air mentah pun beliau minum tanpa berpikir panjang karena saking hausnya. Beliau minum air sungai itu sampai habis, kering kerontang sungai itu di sana. Diminum oleh beliau di usia yang belum belasan tahun pada saat itu mimpi beliau. Hingga beliau lari ke laut di sana, yang sekarang mungkin jadi tempat pariwisata. Dulu pernah dalam mimpi beliau itu diminum laut itu, dalam hausnya beliau. Satu sungai ini tidak cukup untuk meminum rasa haus beliau itu. Kemudian beliau pergi ke laut meminum juga. Sampai habis pun air laut itu dahaga beliau tidak hilang. Bahkan semakin dahaga. Kemudian beliau terbangun dan terisak menangis saat itu. Semenjak kejadian itu beliau seling merenung. Hingga ibundanya pun bertanya. Dan mimpi itu diceritakan oleh beliau. Kemudian sang ibunda menyampaikan kepada ayahandanya, kepada suaminya. "Apa yang ceritakan anakku?" Kata sang ibu, "Anakmu bermimpi minum air sungai sampai kering, tapi rasa dahaganya sama sekali tidak hilang. Hingga dia pun lari ke laut di sana, minum juga laut sampai kering pun tidak habis, tidak hilang itu rasa dahaga." Sang ayah tersenyum. Sang ibu gelisah tapi sang ayah tersenyum. Kenapa sang ayah tersenyum? Karena sang ayah min alil ilmi wal amal. Sang ayahnya juga seorang kutub. Kemudian sang suami atau ayah dari sang anak ini menyatakan, "Kau jangan pernah bersedih. Di kemudian hari anak ini akan jauh darimu." Tetapi anak ini, kenapa anak ini akan jauh? Engkau tahu, dahaga dan haus yang dia rasakan artinya dia itu orang yang tidak pernah hilang rasa dahaganya terhadap ilmu. Laksana orang yang kehausan ingin minum, begitulah perasaannya ketika dia akan mempelajari ilmu. Dan rasa penasaran sang anak ini dalam mempelajari ilmu agama benar-benar dibuktikan. Belajar dari keluarganya di Al-Tarmasyi,
Kemudian beliau penasaran, masih juga penasaran. Di zaman itu belum banyak kendaraan yang bisa ke negeri Mekah itu. Beliau berangkat ke Mekah untuk mencari ilmu dan mempelajari ilmu agama di Mekah. Mencari para guru juga di sana. Mencari para asyayid di sana. Dan beliau belajar ilmu agama dari keturunan-keturunan Rasulullah di sana. Apa yang terjadi di sana? Beliau seorang anak, katakanlah anak gunung. Pergi ke satu negeri yang di sana juga terkumpul ulama-ulama hebat. Ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang min ahlil ilmi wal amal di Jazirah Arab itu. Beliau belajar dalam hitungan yang tidak terlalu lama. Dalam hitungan yang begitu cepat, beliau berkembang pesat lebih mengalahkan murid-murid yang lain. Siapa beliau ini? Beliau adalah As-Sayyid Syekh Mahfud Al-Tarmasi. Di sana, di kalangan ulama-ulama tasyawuf atau ulama-ulama thariqah, beliau dikenal sebagai khalifah tasyawuf pada zaman itu. Itu orang Indonesia, orang Jawa. Memang bukan hanya beliau yang sempat menggemparkan dunia pendidikan Islam di Jazirah Arab itu. Di sana ada Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani. Di sana juga ada Syekh Abdul Karim Tanahara Al-Bantani. Bahkan di sana juga ada Syekh Hamad Atib Sambas Al-Minangkabawi. Beliau guru-guru besar. Pada zaman itu di sana di Mekah ada peraturan yang sangat ketat sekali di Masjidil Haram dan Nabawi. Masjidil Haram dan Nabawi tidak boleh ada imam selain dari bangsa Arab pada saat itu. Tapi untuk Syekh Mahfud Al-Tarmasi pengecualian. Beliau salah satu anak bangsa Republik ini yang sanggup menerobos undang-undang Republik Saudi Arabia di sana. Beliau menjadi imam besar Masjidil Haram dan Nabawi. Hari demi hari beliau mengajarkan ilmu agama di Masjidil Haram. Bahkan beliau juga pernah di Mesir. Para murid beliau menjadi ulama-ulama hebat. Dari manakah orang ini? Beliau datang dari Al-Jawi, Indonesia, kata orang Saudi Arabia. Permen Indonesia, Al-Tarmasi. Negeri yang jauh dari kota, negeri yang jauh dari keramaian. Kenapa wali murid menceritakan ini? Kami orang tua menceritakan ini kepada para putra-putri kami. Betapa jangan pernah puas dengan pengetahuan yang hari ini kalian dapatkan. Jangan pernah juga merasa apalagi dengan segala kesombongan. Buktikan lahirnya seorang aulia Allah di sini, wali kutub di sini. Kami menyebutnya Syekh Mahfud Al-Tarmasi dengan keluarga di sini itu Kutubil Manzilah. Kenapa Kutubil Manzilah? Beliau senang sekali mempelajari ilmu-ilmu tasawuf yang diajarkan Al-Imamul Ghazali. Beliau juga senang sekali mempelajari ilmu-ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Imam Harmain. Luar biasa ini tempat. Ini tempat yang penuh karomah. Ini tempat yang penuh barokah. Ini tempat yang penuh fadilah. Mana bukti fadilah? Tidak pernah sekalipun Buya Fuad itu mengundang masyarakat untuk datang belajar di sini. Tapi kemudian mereka yang datang dari nun jauh di sana. Dari Banten mungkin dekat. Ada yang dari Jambi, bahkan ada yang dari Kalimantan. Betapa jauh mereka datang ke negeri termasuk. Apakah di sana tidak ada ulama? Ada, banyak. Tapi masalahnya bukan itu. Ketika keutamaan karomah para kutub di sini mengundang mereka untuk datang ke sini. Dan mereka mewariskan ilmu-ilmu untuk mengenal Allah dan Rasulullah. Bahkan orang tuanya pun tidak sanggup menolak keinginan anaknya. Hadirin rahimahumullah. Kami para wali santri meminta putra-putri kami. Di samping mengamalkan ilmu agama untuk masyarakat atau menambah pelajaran ilmu agama di luar At-Tarmasi. Kami sebagai orang tua berpesan, ini bukan pesan tapi berwasiat. Jangan pernah kalian sedetik pun melupakan tempat ini. Jangan pernah sedetik pun kalian melupakan guru-guru kalian di tempat ini. Guru-guru kalian yang mengenalkan kalian kepada Allah dan Rasulullah. Jadilah kalian murid-murid yang salehah, murid-murid yang saleh, menjadi murid-murid yang berbakti untuk bangsa, agama, dan negara.
berbakti kepada guru, bertakdim kepada guru. Kenapa harus tetap berbakti kepada guru? Rasulullah pernah mengajarkan siapapun murid yang berani menyakiti guru atau melupakan gurunya, maka aku Rasulullah, aku Muhammad Rasulullah, aku bersumpah tidak akan pernah memberikan syafaat kepada murid yang berani lancang kepada gurunya. Itu. Kami orang tua berharap putra-putri kami jangan sampai menjadi putra-putri yang seperti itu. Jadilah kalian semua kekasih Allah dan Rasulullah. Kami sudah tua, kami sudah uzur. Mungkin besok atau lusa kami akan berpulang ke rahmatullah. Di pundak kalianlah agama, bangsa dan negara. Di pundak kalian pula lah tugas akan kami berikan untuk melanjutkan apa yang menjadi pengajaran dari orang-orang tua kami dan para tuan-tuan guru kami. Seperti yang diajarkan oleh As-Sayyid Syekh Mahmud Al-Tarmasi, kami orang tua senantiasa putra putri kami mendapat warisan apa yang telah beliau lakukan, bukan hanya di Nusantara ini, tetapi di luar negeri pun, di luar Indonesia pun beliau sanggup menjadi ulama yang sanggup mengemparkan dunia internasional. Semoga kami orang tua berdoa dan berharap semoga putra putri kami bisa menjadi putra putri yang seperti para masyayikh di sini, para kutub yang lahir di sini dari keturunan-keturunan Syekh Abdul Manan. Beliau dan mereka itu, beliau ini adalah kutubil manjilah. Semoga kita semua senantiasa selalu mendapat bimbingan Allah dan Rasulullah hingga akhirnya kami wali murid tidak sanggup dan tidak bisa berbuat apapun. Terima kasih memang tidak cukup. Betapa hutang kami kepada para masyayikh, para guru di sini yang senantiasa membimbing anak-anak kami setiap saat hingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak kami yang senantiasa juga tidak pernah berhubungan dengan hal-hal kriminal. Itu juga atas bimbingan para guru. Di sini hadirin rahimahumullah, Allah menurunkan para guru untuk anak-anak kita. Allah menghadirkan para guru untuk anak-anak kita, untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita hingga mereka selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Saya atau kami sebagai wali murid hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih dan bersyukur kepada Allah dengan tidak bisa membalas sama sekali apa yang kebaikan yang telah dilakukan oleh tuan guru di sini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ma'arif Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan kepada beliau Bapak Kiai Haji Lukman Haris Timyati. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du.
para kiai, para ibu nyai yang terhormat, para wali santri yang kami cintai, para santri-santri, putra-putri, wabil khusus para santri kelas 3 aliyah, salafiyah, muadalah, perguruan Islam Pondok Termas Pacitan. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Malam hari ini saya perlu menyampaikan dan mengucapkan ahlan wa sahlan, sugeng rawuh, selamat datang para wali santri yang hadir di perguruan Islam Pondok Termas. Semoga kerawan panjenengan di acara haflah akhir dirasah mendapatkan barokah, manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ayyuhal hudur, malam hari ini malam haflah. Tentu mahiyal haflah wa ma adraka mal haflah. Haflah, al-hafal, muhafalah, ini merupakan tradisi yang di mana-mana terjadi dan ada. Wabil khusus haflah pada malam hari ini, khususnya di perguruan Islam Pondok Termas ini, yang ada di judul besar di depan panjenengan semuanya ini adalah dirangkaikan dengan wisuda kelas 3 aliyah salafiyah muadalah Pondok Termas. Dalam konteks haflah ini mengandung makna yaitu tasyakur, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana putra-putri, bapak-bapak, ibu sekalian sampai hari ini, sampai malam hari ini, khususnya yang ada di majelis haflah malam hari ini, yaitu putra-putri panjenengan yang sudah menyelesaikan di tingkat madrasah aliyah. Bahwa putra-putri panjenengan ada yang di pondok ini sudah menjalani pendidikan kepesantrenan selama 5 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan juga ada yang 7 tahun, bahkan ada yang lebih. Waktu yang begitu panjang, yang selama ini putra-putri panjenengan tidak bergaul, tidak berkumpul, tidak berkomunikasi secara fisik, secara langsung maksud saya, dengan bapak dan ibunya kandungnya sendiri. Betapa saya sebagai seorang pribadi juga merasakan seperti panjenengan. Yang semestinya lumrahnya
anak-anak kandung kita ini di bawah asuhan kita sendiri. Makan bersama, belanja bersama mungkin, tidur ketika masih kecil juga bersama. Artinya kesempatan kebersamaan Bapak Ibu terhadap putra putri panjenengan semuanya ini dibatasi ruang dan waktu. Karena putra putri Bapak harus mencari ilmu. Yaitu khususnya di Pondok Termas ini. Rasa kebatinan yang luar biasa ini saya merasakan. Betapa rindunya, kangennya. Dan bahkan malam hari ini betapa bahagianya. Betapa, apalagi bahasa yang lebih dalam itu. Betapa bahagianya, betapa terharunya, betapa bangganya panjenengan khususnya sebagai orang tua terhadap putra putri panjenengan yang sudah menyelesaikan di tingkat madrasah aliyah ini. 7 tahun, 6 tahun yang sudah saya ceritakan seperti tadi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami yang menjadi orang dari sekian orang yang di Pondok Termas ini merasakan kebahagiaan yang sama seperti panjenengan semuanya. Oleh karena itu, Pondok Termas, kami atas nama bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, ustadz, ustadzat, pengasuh, pengurus, malam hari ini merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Setelah mendapatkan amanat yang panjang dari panjenengan untuk kami didik, untuk kami asuh. Sehingga malam hari ini putra putri panjenengan bisa menyelesaikan di tingkat aliyah. Ini kebanggaan dan kebahagiaan kami yang luar biasa. Oleh karena itu Pondok Termas, dalam hal ini Perguruan Islam Pondok Termas, mengadakan haflah, mengadakan tasyakur, mengadakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan yang luar biasa. Tambah dari sisi kesolehan anak-anak, tambah dari sisi keilmuan anak-anak, dan yang terpenting tambah dan tambah dalam kebaikan untuk putra-putri kita semuanya. Yakinlah itu. Jadi malam hari ini kita mengadakan tasyakur, syukuran yang luar biasa melalui event haflah malam hari ini. Dan sengaja kami Pondok Termas memberikan panggung dan segala sesuatunya di malam hari ini seperti yang panjenengan pirsani, yang seperti panjenengan lihat, begitu megah dan mewah menurut kami. Ini semuanya serta-merta semata-mata untuk tasyakur, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah haflah. Dan di mana-mana pesantren di Indonesia ini, dimulai bulan Sya'ban, bahasa Jawanya bulan Ruwah, ini semuanya juga mengadakan haflah. Ada yang mengatakan haflah akhir dirosah, ada yang mengatakan dan mengistiklahkan haflah akhir sanah. Apapun itu istilahnya, intinya adalah kita mengekspresikan, meluapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
putra-putri kita semuanya sudah selesai dan menyelesaikan di tingkat madrasah aliyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian daripada itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah ini. Dalam hal ini tentunya dengan segala hormat bahwa khusus kepada para wali santri, wabil khusus wali santri yang di kelas 3 aliyah yang hadir, dan umumnya kepada wali santri yang juga hadir yang putra-putrinya belum aliyah. Ketika nanti anak-anak kita ini sudah bersama panjenengan semua, insya Allah mulai besok, entah jam berapa, tergantung panjenengan semuanya, panjenengan akan selalu bersama dengan putra-putri panjenengan. Panjenengan sudah akan mulai ada kebersamaan, baik di mobil, dalam perjalanan pulang, maupun nanti sesudah sampai di rumah. Saya minta satu, komunikasikan dengan baik dengan putra-putri panjenengan. Ini penting saya sampaikan. Karena selama 7 tahun panjenengan mungkin karena keterbatasan jarak, keterbatasan yang banyak hal, saatnya mulai besok jangan ditunda-tunda untuk mengadakan komunikasi 2 arah dengan putra-putri panjenengan. Apa itu komunikasi? Paling tidak ditanya, nak, nduk. Nak untuk laki-laki, nduk untuk perempuan. Setelah dari Termas mau kemana? Itu yang pertama. Silakan dikomunikasikan. Mau kuliah lagi? Alhamdulillah. Mau meneruskan ke pondok lagi? Alhamdulillah. Mau ke luar negeri? Alhamdulillah. Mau apa lagi? Hah? Mau nikah. Mau nikah silahkan. Untuk yang lil banat ini sudah, kalau bicara umur ya sudahlah. Tapi sebaiknya kalau saya boleh memberi masukan, belajar dulu. Belajar dulu. Tapi lek pancen kepepet, bagaimana lagi? Saya sudah tidak punya hak lagi. Niku terserah panjenengan. Mohon maaf, saya ini semakin tua semakin lembut dan lembut ini saya. Tidak seperti biasanya. Usia saya sudah 50 tahun. Baru kemarin di ulang tahun ini. Jadi ini saya lembut karena ini saya terharu, bangga melihat panggung yang luar biasa dan sebagainya dan sebagainya. Dan ada tulisan Al-Asmaul Husna di atas panjenengan semua, itu sebagai saksi 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pertama itu. Yang kedua, di samping komunikasi, jangan lupa controlling. Ini pesan saya kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu kira-kira bisa mendengar suara saya ini? Kira-kira manut apa ora karo aku ini? Manut alhamdulillah, ora manut ya mboten napa-napa. Mudah-mudahan manut karena saya mengajak kebaikan. Insya Allah baik. Controlling, kontrol. Karena kami yang di sini ini tidak henti-hentinya selalu kontrol kepada anak-anak. Selalu mengkontrol kepada anak-anak sekalian. Bahkan kontrol kami ini per detik. Tidak hanya per jam, per detik. Ada informasi begini-begini, kami langsung bertindak. Ada informasi begini-begini, kami langsung bertindak.
Dan bahkan belum lama ini ada kejadian, saya tidak perlu cerita di sini karena ini live. Ceritanya yang harus baik-baik ini. Kami langsung bertindak. Bahkan malam hari ini masih saya pikir ini. Ini kepedulian kami, usaha kami melaksanakan amanat panjenengan semua. Para guru-guru, para ustadzat, luar biasa. Alhamdulillah di majelis ini hampir semua ustadz dan ustadzat yang ada di perguruan Islam Pondok Termas ini juga hadir di tengah-tengah kita. Saya minta dengan segala hormat, ketika Bapak Ibu guru yang ada di sini memberikan kontrol yang luar biasa, saya berharap panjenengan semua juga demikian. Kontrol dan kontrol setiap saat putra-putri panjenengan. Tentu dalam hal ini dikontrol sesuai dengan umurnya. Tidak kaku dan tidak terlalu lebar. Di tengah-tengah sajalah. Sebab kalau nanti kontrolnya ini kaku mamanya, anak tersinggung. Saya ini baru kumpul panjenengan, bapak sudah begini, ibu sudah begini. Nah, itu monggo nanti diatur masing-masing. Demikian juga kalau terlalu longgar, ini nanti juga tidak baik. Yang penting di tengah, khairul umur aw satuha. Sebaik-baik sesuatu itu adalah aw satuha, di tengah-tengah. Itu yang penting saya sampaikan. Kemudian di samping nanti Kiai Fuad akan juga memberikan banyak pesan-pesan. Yang kedua, kepada anak-anakku sekalian, khususnya kelas 3, tolong menghadap ke saya. Pandang saya yang bagus dan ganteng ini. Serius, ini serius. Karena memandang guru, saya mencoba haflah hari ini saya tampilkan Simbah Kiai Dimyati, Simbah Kiai Habib, Kiai Hamid, Kiai Hashim, ada juga Bapak Pak Haris. Pandang saya yang masih hidup ini. Beliau-beliau sudah wafat. Ayo pandang. Dengarkan. Sekarang saya lembut, tidak seperti kemarin-kemarin. Wah, ini lembut, bar pemilu masalah bar pemilu. Lembut Pak Huda, lembut. Lemu tur budal kan. Betul. 1. Teruskan belajar kalian. Setuju? Kamu jawab sendiri loh ya. Teruskan belajarmu. Setuju? Kedua, terus membawa nama baik perguruan Islam Pondok Termas. Setuju? Awas. Yang terakhir kepada semuanya saja. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama pengasuh, atas nama Bapak Ibu guru, atas nama pengurus, atas nama Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan. Bila kami, ini saya mewakili Bapak guru juga ini, bukan saya saja. Bila kami mengasuh dan mendidik putra-putri panjenengan semuanya, terdapatkan kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Bahkan mungkin ada bapak guru atau ibu guru yang sempat pernah jewer, atau mungkin saya sendiri pernah jewer, pernah bentak, pernah apalagi yang pernah saya apa-apakan atau diapa-apakan oleh Pak Guru, kira-kira apa? Pernah diapakan?
Ditakzir, disuruh push up, nyun sewu, mungkin diapa-apakan secara fisik. Malam hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebaliknya juga demikian. Kalau kalian semuanya, anak-anakku sekalian pernah menyakiti saya, pernah menyakiti pengasuh, pernah menyakiti ibu guru, bapak guru, pernah menyakiti yang ada di perguruan Islam Pondok Termas ini. Kami malam hari ini lahir batin memaafkan kalian semua. Afallahu amma salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Oleh karena itu, ketika sudah saling maaf memaafkan, jangan melupakan berdoa. Apa yang disampaikan dari wali santri tadi luar biasa. Doakan kami, doakan perguruan Islam Pondok Termas ini menjadi pesantren yang manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebaliknya juga demikian. Kami insya Allah akan selalu mendoakan kalian semuanya. Semoga kalian menjadi waladun salihun, anak yang soleh au salihatun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.